Ya Fattah, wahai Tuhan yang maha membuka. Aidul fathi lima kana maulukon hissiyan au maknawiyan. Tuhan yang maha membuka segala sesuatu yang tertutup, yang terkunci, baik secara indrawi maupun yang secara abstrak, baik kelihatan mata maupun yang tidak nampak mata. Jadi maksud kesimpulan daripada ya Fattah, fawwal musahhil likulli asir. Tuhan yang bisa mempermudah segala sesuatu yang rumit, min khairayid dunia wal akhirah, dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Contohnya kita cari jodoh nak nemu-nemu, kita cari jodoh nak nemu-nemu. Hal yang sulit Allah permudah, itu dikandung dalam rahasia Asmaul Husna ya Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulaha'i tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi bi mizahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwardal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabil lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Qadir ya Sami' ya Basir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ma'danil jud wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal kami ya barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Nurul Iman yang menerangkan tentang 99 Asmaul Husna, hadis yang ke-48. Semoga ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih biniyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakati jamil anbiya wal awliya al madhkur asma'um fi hadhil kutub ya ulil lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga dengan barokahnya semua Asmaul Husna Allah beri kelapangan, kebahagiaan, keselamatan dunia sampai akhirat untuk seluruh umatnya Rasulullah, khususnya bangsa Indonesia dan bangsa Palestina. Semoga diberi kemenangan untuk dapat mengalahkan tentara-tentara musuh dari kalangan munafik dan kafir. Semoga Allah segera angkat balaknya, Allah hilangkan dari negeri kita tercinta dan dari negeri Palestina. Ala diniyat wa ala kunyatin sholihah bi barakati yamin anbiya wal awliya wal asma'un bi hadzal kitab ya nabil mustafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Syiri asraril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama-nama yang mulia, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengetahui lafaz dan memahami maknanya, maka dia masuk surga. Mari kita baca bersama-sama. Ya Allah, alladzi la ilaha illahu, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah. Kita sampai di pembahasan ya Fattah. Mari kita kupas bersama-sama. Ya Fattah, wahai Tuhan yang maha membuka. Aidul fathi lima kana maulukon hissiyan au maknawiyan. Tuhan yang maha membuka segala sesuatu yang tertutup, yang terkunci, baik secara indrawi maupun yang secara abstrak, baik kelihatan mata maupun yang tidak nampak mata. Jadi maksud kesimpulan daripada ya Fattah, fawwal musahhil likulli asir. Tuhan yang bisa mempermudah segala sesuatu yang rumit, min khairayid dunia wal akhirah, dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Contohnya kita cari jodoh nak nemu-nemu, kita cari jodoh nak nemu-nemu. Hal yang sulit Allah permudah, itu dikandung dalam rahasia Asmaul Husna ya Fattah. Makanya di Maulid Simtudurar itu, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Dengan barokahnya sholawat, semoga engkau buka pintu kebaikan yang masih kau tutup. Di antara pintu kebaikan ya hal-hal yang rumit, yang sulit, dari kebaikan dunia dan akhirat yang masih belum kita dapat, Allah permudah, Allah buka hal-hal yang terkunci itu dengan rahasia sifatnya Allah yang dikandung dalam ismu ya Fattah. Fadlan minhu wa ihsanan. Ketika Allah membuka segala kebaikan yang Allah tutup, ketika Allah mempermudah segala sesuatu yang rumit, itu lambang daripada anugerah dan kebaikan Allah. Jadi Asmaul Husna ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahhab, ini merupakan bagian dari Asmaul Husna yang min sifatil jamal, di antara sifat keindahan Allah, di antara sifat keindahan Allah. Jadi sifat Asmaul Husna itu ada dua macam. Ada yang min sifatil jalal, keagungan Allah. Ada yang min sifatil jamal, keindahan Allah. Kalau yang urusannya mempermudah, melonggarkan, ngasih rizki, ngasih kebahagiaan, itu namanya sifat keindahan Allah. Ketika Allah maha memaksa, Allah ya Qahhar, Allah maha perkasa, Allah tidak bisa ditanding oleh, itu namanya ya Jalal, min sifatil jamal, Jalal,
di antara sifat keagungan Allah. Ini yang memberi rizki, yang membuka pintu kebaikan, yang maha memberi, itu sifat jamal, sifat indah. Ya alim, ayo bareng-bareng. Ya alim. Ya alim. Kita niat manggil Allah. Ya alim. Ya alim. Pengertian ya alim adalah dzul ilmi, wahai Tuhan yang maha mengetahui, wahai Tuhan yang maha mempunyai ilmu. Ilmunya Allah itu merupakan sifat azali di zaman azali yang menetap dalam zatnya Allah, yang berkaitan dengan hal yang wajib ataupun yang jaiz ataupun yang mohal, dengan ta'alluq meliputi dan menyikap. Tidak, sifat ilmunya Allah tidak disifati dengan nadhar, dengan mikir-mikir, wala darurat, dan tidak disifati dengan darurat, dadakan, wala kasbin, atau dengan menghasilkan. Allah Tuhan alim, Allah Tuhan berilmu, tapi Allah tidak pernah ngaji, tidak pernah berguru. Beda dengan kita, ketika kita dikatakan sebagai orang alim tapi ilmunya dapat ngaji. Kalau memang dapat ilmu laduni, tetap Allah yang ngasih ilmu. Nah, gitu. Jadi tidak mungkin alim sendiri, karena pasti ada yang mengalimkan, yaitu Allah. Beda dengan sifat ilmunya Allah. Ketika kita panggil Allah ya alim, wahai Tuhan yang maha berilmu, wahai Tuhan yang maha mengetahui, ilmunya Allah didapat, yang merupakan sifat yang menetap di dalam diri beliau, tanpa berguru, tanpa perlu ngaji. Kalau Allah perlu ngaji, berarti ada Tuhan selain Allah. Seperti itu maksudnya ya alim. Sekarang ya qabid. Ya qabid. Ya qabid. Ya qabid. Qaf panjang, ba terus dot, pakai dot. Ya qabid. Ya qabid. Artinya apa? Dzul qabdi, dziddul basti. Ya qabid ini merupakan lawan kata atau antonim daripada ya basit. Ayo bersama-sama. Ya basit. Ya basit. Ya qabid. Ya qabid. Ya basit. Ya basit. Ini dua sifat ini, dua asmaul husna ini, asmaul husna yang berantonim. Kalau ya qabid, Tuhan yang maha menggenggam. Qabidun lil arzak wal arwah, Tuhan yang menggenggam rizkinya makhluk, Tuhan yang mencabut rohnya makhluk, itu ya qabid. Ketika tiba-tiba rizki kita seret, itu namanya Allah lagi qabid, Allah lagi menahan rizki kita. Ketika hati kita sedih, berarti ya qabid, Tuhan yang menyusahkan, Tuhan yang mencabut kebahagiaan dari hati kita. Jadi qabid itu sifat jalal, sifat keagungan Allah. Kalau basit, sifat jamal, sifat keindahan Allah. Basit itu artinya apa? Lawan katanya qabid. Kalau qabid menahan, kalau basit itu menghamparkan, memberikan. Kalau qabid menyusahkan, mencabut kebahagiaan dari hati. Kalau basit yang memberikan kebahagiaan. Seperti itu. Kalau qabid menahan rizki, kalau basit melancarkan rizki. Kalau qabid mencabut ruh, kalau basit menyalurkan ruh kepada jasmani. Kayak gitu bedanya. Jadi berantonim, saya berlawan kata ya. Makanya di Al-Quran ada ayat wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah adalah Tuhan yang bisa menggenggam dan bisa menghamparkan. Allah Tuhan yang bisa nahan dan bisa melapangkan. Allah bisa melancarkan rizki, Allah juga bisa menahan rizki. Kalau basit jadi basitul arzak fid dunya wal akhirah wal qulub. Ketika hati kita dibasit, berarti hati kita bahagia. Ketika hati kita diqabid, berarti hati kita susah. Itu bedanya qabid sama basit. Walil arifin maqamatun fil qabdi wal basti. Orang-orang yang arif billah, orang-orang arifin,
orang-orang yang sudah kenal Allah, mereka mempunyai pemula-pemula, muqaddimat di saat dia duka maupun di saat susah. Qabdi itu duka, kalau basti susah. Orang-orang yang arif billah itu ada tingkatan, ada makom, ada derajat di saat dia bahagia dan di saat dia susah. Fal mubtadi yusammuna tajallihi qabdon wa baston. Kalau pemula, orang-orang yang kenal Allah yang kelasnya pemula, ibtida, mubtadi, mereka menyebut adanya kebahagiaan hati dan kelapangan hati dengan sebutan qabdon dan baston. Kalau mutawasid, orang yang tengah-tengah, yusammuna unsan wa hebatan, menyebut kebahagiaan itu dengan bahasa unsan, kesedihan itu dengan bahasa hebah, khawatir, takut. Unsan itu aring, sumringah. Wal kamil, orang yang menapaki makom sempurna, menyebut kata-kata qabid dan basit dengan sebutan yusammuna jalalan wa jamalan, makom keagungan Allah dan makom keindahan Allah. Banyak para arifin itu ketika mereka dikasih kesedihan lebih senang daripada dikasih kebahagiaan. Karena umumnya orang itu kalau lagi sedih, orang itu lagi susah, itu hatinya semakin khusyuk kepada Allah. Menyebut Allah pun ikhlas, tulus. Beda dengan orang bahagia. Banyak orang yang arifin, orang-orang yang kenal Allah, mereka lebih senang di qabdu daripada di bastu. Lebih senang dibikin sedih daripada dibikin bahagia. Lebih senang Allah ya kebidu daripada Allah ya besutu. Karena orang kalau bahagia kebanyakan hatinya lupa kepada Allah. Tapi kalau orang hatinya susah, dia akan khusyuk, istighfarnya yang murni, nyebut Allahnya juga tulus. Di situ makanya doanya orang sakit itu mustajab. Kenapa? Orang sakit itu kalau nyebut Allah pasti ikhlas. Dia merintih kesakitan. Ya Allah, astagfirullah, istighfarnya pun tulus. Makanya sunat bagi penjenguk orang sakit, sunat minta doa. Karena doanya orang sakit itu mandi mustajab. Karena dia kalau sudah sakit itu hatinya khusyuk, banyakan ingat Allahnya daripada ingat makhluk. Seperti itu maksudnya ya qabid sama ya basit. Sekarang lanjut. Ya khafid. Ya khafid. Ya khafid. Ya khafid. Ya rafi'. Ya rafi'. Ya khafid. Ya khafid. Ya rafi'. Ya rafi'. Ya khafid. Ya khafid. Pakai kha panjang, fa sama dot. Ya khafid. Ya khafid. Ya rafi'. Ya rafi'. Ini juga dua sifat yang berantonim, berlawan kata. Khafid itu artinya liman arada khafdahu. Wahai Tuhan yang bisa merendahkan orang yang ingin Allah rendahkan. Wahai Tuhan yang bisa merendahkan orang kafir, orang dolim, orang sombong. Kalau ya Rafi', wahai Tuhan yang bisa menjunjung tinggi derajatnya orang Islam, menjunjung tinggi derajatnya ulama, orang alim, siddiqin, derajatnya orang yang jujur dan membenarkan, wal aulia, derajatnya para wali, dan menjunjung tinggi langit, menjunjung tinggi surga, baik yang sifatnya hissi maupun maknawi. Jadi kalau ya khafid merupakan sifat jalal, sifat keagungan Allah. Kalau ya rafi' sifat jamal, sifat keindahan Allah. Allah dengan rahasia Asmaul Husna khafid, Allah bisa merendahkan musuh-musuh Islam. Dengan sifat rafi', Allah bisa menjunjung tinggi derajat umat Islam, derajatnya orang alim. Sekarang ya mu'izzu, Ya mu'izzu. ya mudhillu. Ya mudhillu. Ini saya ambil sifat yang berlawan kata. Ya mu'izzu, Ya mu'izzu. ya mudhillu. Ya mudhillu. Ya mu'izzu, ini mah khaliqul izli man yasha'u min khalqi. Tuhan yang bisa
menciptakan kemuliaan kepada orang yang hendak Allah muliakan. Kalau ya mudhilu khaliqudz dzulli liman arada min ibadih, Tuhan yang menciptakan kehinaan kepada orang yang ingin Allah hinakan. Jadi kalau mu'iz ini lawan katanya mudhil, kalau khafid ini lawan katanya rafi. Allah bisa merendahkan orang Israel dengan khafid. Allah bisa memenangkan tentara Islam Palestina dengan rafi. Allah bisa memuliakan tentara Islam dengan sifat al-mu'izzu, ya mu'iz. Allah bisa menghinakan tentara musuh Israel dengan ya mudhillu. Jadi kalau ya mu'iz sifat jamal, sifat keagungan, sifat keindahan Allah. Kalau ya mudhillu Tuhan yang menghinakan makhluk yang hendak Allah hinakan. Ini sifat jalal, sifat keagungan. Makanya setiap kita kunut subuh, ketika sana memuji Allah, kan ada bahasa yang kayak gini. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kalau bisa ketika wakina, ini tangannya gini, niat mendoakan seluruh umat Islam di seluruh dunia yang sedang Allah kasih bala, biar balanya segera diangkat, khususnya orang Palestina. Allahumma hdina fiman hadait, berilah kami umat Islam hidayah, masukkan kami golongan orang-orang yang kau beri hidayah. Wa afina fiman afait, masukkan kami umat Rasulullah yang termasuk orang-orang yang afiat, orang-orang yang sehat, orang-orang yang selamat. Selamat dari bala, selamat dari penyakit, selamat dari musibah dan seterusnya. Selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa neraka. Wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Golongkan kami umat Rasulullah ini termasuk orang-orang yang kau cintai ya Allah. Jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang menjadi walimu, kekasihmu. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, berkahi semua rizki yang kau berikan kepada kami. Wa barik lana fima razaq, wa barik lana fima atait, wa qina. Nah, ketika wakina birahmatika syarra ma qadait gini, ini doa daf'ul bala. Ketika kita masih belum kena bala, kita doanya gini, biar kalau bala datang selamat. Tangannya ditengadahkan ke atas langit. Tapi ketika sudah kena bala, kan umat Islam sekarang kena bala, termasuk kesedihan orang Palestina, kesedihan kita juga. Nanti wakina, jagalah kami ya Allah, syarra ma qadait, dari kejelekan takdirmu, dari takdir jelekmu. Biar kalau gini segera Allah angkat bala itu. Umat Islam yang lagi kena musibah, ketika doa waqina birahmatika syarra ma qadait, ya gini. Kenapa ada kunut subuh? Kenapa ada kunut nazilah? Dulu Nabi, mulai awal ada kunut ini, Nabi itu Allah izini mukasyafah bisa melihat sahabat-sahabatnya yang tertinggal di kota Mekah yang lagi disiksa oleh orang kafir Quraisy. Ada yang kukunya dicabut, ada yang kakinya dibakar, ada yang ditusuk bara api, besi yang panas, dan seterusnya. Ada yang dicongkel matanya. Nabi akhirnya mendoakan umat Islam yang lagi disiksa di sana. Nah, orang Muhammadiyah tidak pakai kunut karena anggapan orang Muhammadiyah, ijtihadnya Imam Malik ya khusus ketika kena musibah saja. Tapi kalau Imam Syafi'i terus setiap subuh tetap kunut. Makanya adanya sejarah kunut itu gara-gara ada umat Islam yang disiksa. Makanya ketika kena musibah waqina birahmatika syarra ma qadait, yes, kita tidak bisa ikut perang ya, kita bantu doa setiap hari. Kalau bisa kunutnya jangan kunut subuh saja, sholat duhur pun, sholat asar pun bisa kunut, namanya kunut nazilah. Sholat maghrib pun bisa kunut, apalagi dalam keadaan genting kayak gini nih, perlu kita sering kunut, namanya kunut nazilah. Bacanya gimana ya, sama kan kayak kunut subuh, waqina birahmatika syarra ma qadait. Terusannya
baru memuji sendiri-sendiri. Wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Karena engkau ketika mentakdirkan tidak bisa diatur takdirmu oleh makhlukmu. Wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait. Semua orang yang man walait, semua orang yang menjadi kekasihmu, la yadhillu, tidak bisa menjadi hina. Semua makhluk yang kau cintai ya Allah, la yadhillu, tidak bisa jadi hina. Man walait, orang-orang yang kau cintai. Wala ya'izzu man adait. Semua orang yang kau musuhi ya Allah, la yadhil, la ya'izzu, wala ya'izzu man adait. Tidak bisa menjadi terhormat, tidak bisa menjadi menang orang-orang yang kau musuhi ya Allah. Orang-orang yang kau cintai tidak akan pernah jadi hina. Orang-orang yang kau musuhi tidak akan pernah jadi mulia. Wala yadhillu man walait wala ya'izzu man adait. Ya mu'izzu ya mudhillu. Ini maksudnya. Ketika Allah memuliakan kekasihnya, kekasih Allah tidak ada yang jadi hina. Ketika Allah merendahkan musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah tidak akan bisa jadi terhormat. Gitu maksudnya. Nah, setiap kunut subuh ya doa. Ya gini, doakan orang Palestina. Nah, makanya domennya pakai nah, kami seluruh umat Rasulullah. Bukan kami yang sedang sholat saja ini. Imam sama makmumnya bukan. Meskipun kita sholat sendiri, doanya pakai nah. Niat doakan seluruh umat Islam. Tuh Rasulullah SAW Muhammadin Nabi Ummi wa wasallam. Jadi cukup wakil Nabi rahmatika syarama qadai, cukup. Kalau mau perlu ditambahi Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wasrif anna wa iyam syarama ibid dunya waddin. Bighfir warham wa anta khairur rahimin. Itu maknanya sama dengan yang tadi. Selamatkan umat Islam, selamatkan orang yang beriman. Singkirkan segala bencana alam, musibah, malapetaka yang menimpa kami semua yang sedang sholat dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kayak gini, wasrif anna wa iyam syarra masa'ibid dunya waddin. Kayak ketika khutbah Jumat. Wa madfa'annal ghala wal waba wahsya. Nah itu gini, doa daf'ul bala. Semua doa ba'dul bala itu ya nolak bala. Kalau nolak bala ya gini. Bukan gini, kalau kita gini berarti siap bersabar mengemban bala yang Allah berikan. Nggak boleh ngersulah, nggak boleh sedih. Tapi ketika kesimpulannya, ketika kita sedang sedih, maka doanya gini. Wagi Nabi rahmatika syarma qadain. Tapi kalau kita sudah bahagia, belum kena musibah, belum kena masalah, ya gini, ketika datang masalah biar selamat, biar cepat selesai. Itu lagi susah doanya gini, berarti wajib bersabar. Salahnya sendiri kamu. Termasuk di pelit hutang. Lagi wakina birahmatika syarama qadait. Biar cepat lunas hutangnya. Itu bagian doa. Kita lanjut. Ya Sami'u, Ya Sami'u, Ya Basiru, Ya Bashiru, Ya Sami'u, Ya Sami'u, Ya Basiru. Ya Bashiru. Ini sifat sama, basor sama itu pendengaran, basor penglihatan. Tapi jangan disamakan kayak pendengaran sama penglihatan kita. Kalau pendengaran Allah bisa mendengarkan segala sesuatu yang wujud, benda padat pun bisa didengarkan dengan sama Allah. Basornya Allah, penglihatan Allah bisa melihat suara, bisa melihat benda. Kalau kita kan enggak, sama kita hanya bisa melihat benda, suara enggak bisa dilihat. Suara kentut enggak tahu bentuknya. Basor enggak bisa lihat kentut, sama bisa mendengarkan kentut. Beda dengan sama dan basornya Allah. Kalau samanya Allah bisa mendengarkan benda, basornya Allah bisa melihat suara. Itu bedanya. Jangkauannya lebih luas, cakupannya lebih luas. Ini terakhir,
Qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang arif billah yang sudah kenal Allah mengatakan, man arada khafa'a nafsi an a'yunin nas bihaitsu la yarawnahu, barang siapa yang ingin menyamarkan dirinya dari pandangan manusia atau pandangannya makhluk yang jahat, agar mereka yang mau jahat kepada kita tidak bisa lihat kita, ini namanya ilmu halimun. Falyaqra inda mururi halim, maka bacalah ketika kamu melewati mereka. Di surat Al-An'am, ayo baca bersama-sama. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikul absaru, Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan makhluknya. Wa huwa yudrikul absara, Allah bisa menjangkau semua penglihatan makhluk. Wa huwal latiful khabir, Allah adalah Tuhan yang lembut, yang mengetahui samar-samarnya perkara. Al khabir, Tuhan yang mengetahui samar-samarnya sesuatu. Itu Al-Latif, dengan sifat latifnya, kelembutannya. Al-Alim bi khafiyatil umur, bisa mengetahui samar-samarnya perkara. Atau latif itu maknanya mu'til ihsan fi suratil imtinan, memberikan kebaikan dalam bentuk ujian. Contohnya Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Yusuf, tapi Allah uji dulu Nabi Yusuf, diuji, dimusi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Ujung-ujungnya Nabi Yusuf dapat kerajaan. Ini disimpulkan dalam sifat latif, sifat lembutnya Allah. Dari saking taunya Allah dengan samarnya sesuatu, ketika Allah memberikan kebaikan, Allah bentukkan dengan ujian dulu, Allah tampilkan dengan balak dulu. Contohnya lagi Nabi Adam. Nabi Adam itu sebenarnya diberi fauzal akbar, keberuntungan besar, fi surati ibtila'i, tapi dalam rupa dikasih balak, bi akli minasyajarah, dengan ditakdir makan atau melanggar makan syajaratul huldi, wa ikhraji minal jannah, dan diusir dari surga. Ketika Nabi Adam diuji oleh Allah dengan makan syajaratul huldi, diusir dari surga, Nabi Adam mendapatkan keberuntungan besar. Kalau tidak seperti itu, tidak diusir dari surga, beliau tidak bisa menjadi khalifah di bumi. Beliau tidak punya anak keturunan. Nah, itu hikmahnya di situ. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada hambanya, ada kalanya berbentuk atau berupa bala, ujian. Contohnya lagi Nabi kita Muhammad SAW. Allah kasih Al-Fathah, penaklukan kota Makkah, wan nasrul mubina, kemenangan yang gemilang, fi surati ibtila'ihi, dalam bentuk rupa beliau dikasih balak, bi ikhraji min Makkah, beliau diusir dari Makkah, tanah airnya. Kembali ke Mekah membawa jutaan umat dari Madinah, diterima, dan semua orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Allah mau memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad, Allah beri balak terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad dengan diusir dari Mekah oleh kaumnya, kemudian disambut oleh kaumnya dengan masuknya Islam orang Mekah. Jadi kesimpulannya, wa ya sunnatullah fi ibadi sholihin, merupakan sunnatnya Allah, undang-undangnya Allah untuk hambanya Allah yang soleh kayak gitu. Semua para nabi ujiannya lebih berat dari para wali. Semua para wali ujiannya lebih berat daripada orang mukmin yang kelas biasa. Tidak jarang tanda-tanda kekasih Allah atau bukan itu, ya enggak ahli provokasi, ahli provokator, enggak ngajari permusuhan. Kalau ngajari permusuhan enggak, meskipun dia sebutannya kiai ya bukan wali. Karena ajaran Islam itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, bukan ngajari tukaran. Terus hari apa ya? Dibaca berapa kali la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latiful khabir? Dibaca 9 kali. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir.
dibaca 9 kali, terus tiup ke telapak tanganmu 3 kali, usapkan ke seluruh tubuh. Kalau orang-orang yang jahat kepada kamu tidak bisa melihat. Istiqomahkan setiap hari, jangan sebutuhnya saja, karena sangat perlu ini, apalagi zaman-zaman mau perang gini, perlu orang Islam punya kayak gitu. Musuh tidak bisa lihat kita, enak kan kita bisa nyepet bisa nyepet. Ketika Allah lindungi kita dengan rahasia sifat ya Basir, ya Latif, ya Khabir, kita terhijabi dari pandangan orang-orang yang jahat. Kemudian ini ada ya Hakamu, ayo bersama-sama. Ya Hakamu, Ya Hakamu, ya Adlu, Ya Adlu, ya Hakamu, Ya Hakamu, ya Adlu. Ya Adlu. Hakamu dan Adlu ini adalah Tuhan yang mempunyai hukum sempurna. Al-Adlu, Tuhan yang mempunyai keadilan yang sempurna. Jadi Hakam sama Adlu ini merupakan dua kata yang muratif, yang beda lafadz tapi sama pengertiannya. Jadi Al-Latif, ya Latifu, ya Latifu, ya Khabiru. Kalau ya Latif, Tuhan yang mengetahui samar-samarnya perkara, ada Tuhan yang memberi kebaikan dalam bentuk rupa ujian. Kalau ya Khabir, Tuhan yang melihat segala sesuatu yang samar, atau Tuhan yang mampu memberitahu sesuatu yang tidak dimampui oleh makhluknya. Ya ini kemarin juga ada amalan mangqara'a qaulahu ta'ala Allahu latifum bi ibadih. Ikuti. Allahu latifun bi ibadih yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi ibadih yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Barang siapa yang baca ayat ini tis'amarat 9 kali fi kulli yaumin, setiap hari, latafallahu bihi fi umuri, maka Allah lembutkan segala urusannya. Wa yassara lahu rizqan hasanan, dan Allah permudah rizki terbaiknya. Atau wa kadzalika man aktsara min dzikril latif, atau memperbanyak menyebutkan ya Latif. Menurut satu riwayat ya Latif dibaca 129. Jadi usahakan dibaca ya Latif, ya Latif, ya Latif 129. Nanti setelah dapat 129 tutup. Allahu latifum bi ibadih yarzuqu may yasha wa huwal latiful khabir wa huwal qawiyyul aziz wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi ibadih yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz 9 kali. Seperti itu. Kalau ingin dimudahkan rizkinya dan segala urusannya, Allah permudah. Dan barang siapa yang ingin melihat sesuatu dalam tidurnya, ingin mimpi Rasulullah, ingin mimpi-mimpi baik, ru'yal mu'min juz'un min sittan wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang beriman merupakan bagian dari kenabian, 46 kenabian. Man arada ayyara syai'an fi manami, barang siapa yang ingin melihat sesuatu dalam tidurnya, falyaqra qaulahu ta'ala di surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bersama-sama. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tis'amarat inda naumi, 9 kali ketika hendak tidur. Atau gini aja, kita baca surat Tabarok, surat Al-Mulk 1 kali, nanti ketika sampai di ayat hatinya surat Al-Mulk, yaitu ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, dibaca 9, baru dilanjut sampai selesai. Jelas ya? Nah gitu saya biasanya seperti itu. Dan kalau bisa ditutup doa sehabis baca surat Tabarok itu sunat baca Allahu Rabbul Alamin, lalu ditutup doanya Rasulullah sebagaimana di kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali, doa sehabis baca surat Tabarok. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Doanya seperti ini. Allahumma simna Allahumma simna bil Islam bil Islam qaiman qaiman wa'simna wa'simna bil Islam bil Islam qa'idan qaidan wa raqidan. raqidan. Ya Allah, jagalah Ya Allah, jaga agama Islamku agama Islam di saat aku berdiri, di saat aku berdiri, di saat aku duduk, di saat aku dan di saat aku berbaring. dan di saat aku Allahumma simna Allahumma simna bil Islam bil Islam qaiman qaiman wa'simna wa'simna bil Islam bil Islam qa'idan qaidan wa raqidan. raqidan. Wala tushmit Wala tusyrik fina fina aduwan aduwan wala hasidan. Wala tushmit wala tusyrik fina fina aduwan aduwan wala hasidan. wala hasidan. Ya Allah, Ya Allah, wala tushmit, wala tusyrik jangan kau bahagiakan jangan kau bahagiakan fina fina di dalam diriku dalam diriku aduan aduwan musuh-musuhku musuh-musuh wala hasidan, wala hasidan. orang-orang yang iri hati kepadaku. Orang yang iri hati kepada Jangan kau bikin bahagia ya Allah jangan kau bikin bahagia ya Allah. orang-orang yang memusuhi kami Orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang iri hati kepada kami. orang-orang yang iri hati. Saya ulangi dari depan. Allahumma simna Allahumma simna bil Islam bil Islam qa'idan. qaidan Allahumma simna Allahumma simna bil Islam bil Islam qa'iman qaiman wa'simna wa'simna bil Islam bil Islam qa'idan qaidan wa raqidan. raqidan. Wala tushmit Wala tusyrik fina fina aduwan aduwan wala hasidan. wala hasidan. Allahumma inna Allahumma inna na'udzubika 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 min syarri min syarri kulli dabbatin kulli dabbatin anta akhidun anta akhidun binasiyatiha binasiyatiha wa nas'alukal khaira wa nas'aluka al-khaira alladhi biyadika. alladhi biyadika. Allahumma Allahumma inna inna na'udzubika na'udzubika min syarri min syarri kulli dabbah kulli dabbatin anta akhidun anta akhidun binasiyatiha binasiyatiha wa nas'alukal khaira wa nas'aluka al-khaira alladhi biyadika. alladhi biyadika. Ya Allah, Ya Allah, kami semua kami semua dan semua kerabat sahabat kami dan semua kerabat sahabat dan semua umat Islam dan semua berlindung kepadamu. berlindung kepadamu. Selamatkanlah kami Selamatkanlah kami dari kejahatan makhluk dari kejahatan makhluk yang melata di bumi. yang melata di bumi. Anta akhidun Anta binasiyatiha. binasiyatiha. Engkau adalah Tuhan yang bisa mencabut ubun-ubun mereka. Kami memohon wa nas'alukal khaira, kami memohon kebaikan alladzi biyadika, yang berada di atas kekuasaanmu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbana taqabbal du'ana bismillah surahil Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.